Baik ya, selamat malam umat Tuhan dimanapun saja berada. Malam hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amsal ayat 1 sampai 6. Nah, di depan kita ini ada, saya perlihatkan ini Alkitabnya, dan saya memotong, kita cuma mengambil 1 sampai 6. Nah, begitu di kitab Amsal. Nah, begitu. Jadi kita sudah mengambil dari sana ke sini untuk kita khusus melihat firman Tuhan yang kita mau renungkan dari kitab Amsal 1 sampai 6 saja. Nah, kita batasi sampai di sini saja. Jadi begitu. Jadi saya sudah tulis sampai di sini, sampai 6, dan kita mau melihat apa yang terkandung di dalam kitab Amsal ini. Nah, baiklah, kita mulai, yaitu kita membaca dari kitab Amsal 1 ayat 1. Nah, di situ dikatakan bahwa Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Nah, untuk apa kitab Amsal Salomo anaknya Daud ini, yaitu apa yang bisa kita dapatkan dari kitab Amsal yang dari ayat 1 pasal 1 sampai 6 ini. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwa ada tujuannya. Nah, tujuan daripada kitab Amsal ini ditulis adalah yang pertama itu untuk mengetahui hikmat dan didikan. Nah, itu untuk peruntukannya. Kenapa kita mau belajar kepada kitab Amsal ayat 1 sampai 6 ini? Untuk apa? Yaitu dikatakan di sini, katakan untuk mengetahui hikmat dan didikan. Itu pertama. Yang kedua, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, di sini tujuan ditulisnya kitab Amsal ini adalah supaya kita mengerti makna daripada kata-kata, setiap kata-kata yang kita pelajari. Nah, begitu. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Jadi kita mau mengerti apa, ada hikmat apa yang terkandung di dalam Amsal Salomo ini. Nah, lanjut yang ketiga ialah untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Nah, kita diajari supaya bukan untuk dia tidak mendapat apa-apa, tetapi kita dijadikan menjadi pandai, mengerti akan kehidupan ini, serta kita bisa mengerti kebenaran. Nah, kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kita juga tak diberitahu bahwa di sini kita akan dibukakan pikiran kita tentang keadilan. Nah, di situ kita tahu mana yang adil, mana yang tidak, dan diberitakan supaya kita dimengertikan apa itu namanya kejujuran. Nah, di sini. Nah, itu tujuannya. Dan tujuan lain yang ayat 4 dikatakan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, begitu. Jadi kalau kita ada yang kita belum berpengalaman, nah disinilah kitab inilah yang akan menuntun kita untuk mendapatkan apa yang belum pernah kita dapatkan.
kita bisa dapatkan di sini tanpa mencari kemana-mana. Nah, itu kita harus percaya bahwa di dalam kitab Amsal ini kita akan diberikan pengalaman-pengalaman hidup yang belum pernah kita dapat, dan pengetahuan serta kebijaksanaan. Nah, di sini kita diberitahu bahwa kita diberikan pengetahuan dan kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, kalau orang muda pasti butuh, sangat butuh tentang namanya satu pengalaman. Nah, bagaimana jalan pintasnya semasa orang kan tidak mungkin langsung mendapat banyak pengalaman. Nah, ketika dia masih muda, tidak mungkin dia langsung tua, kan? Nah, disinilah kesempatan seorang muda mendapatkan pengalaman, kebijaksanaan, mengerti kebenaran, keadilan, kejujuran, mengerti kata-kata yang bermakna, dan menerima didikan yang menjadikan pandai. Itulah satu keuntungan di mana seorang muda yang polos, seorang muda yang belum banyak mengerti tentang pahit manisnya menjalani hidup ini, itu dia bisa mendapatkan dari kitab Amsal ini. Kitab Amsal menjanjikan bahwa engkau akan mendapatkan pengertian di sini, mengerti untuk mengetahui hikmat. Hikmat itu adalah suatu yang membuat kita punya satu hikmat atau suatu kepandaian, mengerti kata-kata yang bermakna. Di sini dikatakan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Itulah hikmat. Itulah pengertian. Ada, kalau kita melihat kisah Salomo, dia mempunyai banyak hikmat, ada banyak dia punya semacam paham-paham yang luar biasa yang keluar dari dalam dirinya, yang muncul dari dalam dirinya oleh karena dia diberikan oleh Tuhan melalui hikmat-hikmat dari yang dianugerahkan kepadanya. Nah, kita lanjut bahwa di ayatnya yang kelima, baiklah orang yang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, di sini seorang dikatakan untuk menambah ilmu perlu satu kebijakan. Kebijakan yaitu harus mau mendengarkan. Kalau dia tidak bijaksana, dia tidak akan mau mendengarkan. Nah, di sini dikatakan dibutuhkan orang yang mau menambah ilmu, butuh orang-orang yang mau mendengar, bukan orang yang bicara, tapi dibutuhkan orang yang mau mendengar, supaya ketika dia mendengar, ilmunya akan bertambah. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, ketika dia sudah kalau ada kita yang sudah punya pengertian atau sudah mengerti, dia akan butuh juga satu pertimbangan. Nah, pertimbangan itu didapat dari kitab ini. Kitab ini menjanjikan bahwa engkau akan diberikan satu pertimbangan ketika engkau sudah mengerti, engkau akan diberikan satu nasihat supaya boleh melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu melalui nasihat di dalam kitab Amsal ini. Dan kemudian ayatnya yang ke-6 dikatakan untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, disinilah kitab ini diberikan kepada kita untuk mengerti
Amsal ibarat perkataan atau satu teka-teki yang belum kita pernah dapatkan, kita bisa dapatkan di kitab Amsal ini. Nah, itulah yang bisa kita dapatkan dari kitab Amsal ayat 1 sampai 6. Tujuan daripada kitab Amsal ditulis itu ada di ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, begitulah yang bisa kita renungkan di awal pertemuan dan merenungkan bagaimana kitab Amsal ini ditulis, supaya kita mengerti apa tujuannya kenapa kitab Amsal ini ditulis. Begitu ya. Demikian renungan singkat kita. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua ya, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan diberitakan ke semua orang dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya, amin.